Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan baca untuk feminim ke maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya untuk feminim. Apa yang ingin kamu katakan dan lakukan ke maskulin. Feminim, apa yang ingin kamu katakan dan lakukan ke maskulin? Feminim. The Temperance. Oke. Sini feminim coba untuk bisa mengimbangi, coba berdamai dalam kehidupannya feminim untuk bisa menyembuhkan kebimbangannya. Di sini feminim coba untuk lebih mendekatkan kepada ilahi, menyadarkan diri dan lebih belajar sabar untuk mencapai keberhasilan dalam keraguannya selama ini. Feminim sadari dia membutuhkan spiritual lebih dalam lagi untuk mendapatkan ketenangan jiwanya. Feminim to masculine. Ya, feminim berharap ya dari ketenangannya feminim, apa yang dicita-citakan feminim insya Allah tercapai. Dan di sini feminim coba untuk mengendingkan dari perasaannya dia yang menggantung tentang perjalanan twin flames yang mana selama ini dia menunggu tanpa ada hasil, terutama seseorang untuk meminta maaf ke dia. Dan feminim merasa diabaikan dalam perjalanan twin flame ini. Pada akhirnya feminim coba untuk mengambil langkah ya, yaitu belajar menerima keadaan, belajar berdamai ya tentang situasinya dia dan belajar tentang spiritual yang lebih dalam lagi tentang kesabaran, keikhlasan untuk menentukan kehidupannya dia adalah dirinya dia sendiri. Di sini feminim berani mengendingkan tentang hubungan yang menggantung dan dia juga trauma ya atas perasaannya dia yang selama ini digantung oleh maskulin. Sorry ya guys. Oke. Di sini feminim coba untuk berdoa ya, coba untuk mengimbangi, coba untuk belajar sabar. Dia gunakan segala cara untuk mendapatkan harapan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya feminim. Di sini feminim mendapatkan hasil ya dari doanya dia, dari cara dia mengimbangi dan berdamai. Apa yang dia inginkan tercapai karena dia mendapatkan skill, mendapatkan kepintaran, mendapatkan karomah ya, kalau dibilang tuh dia menjadi pintar ya, si feminim ini menjadi pintar karena dari hasil dia belajar sabar untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Feminim to masculine. Ya, karena feminim ingin mengendingkan yang namanya permainan, manipulasi. Ya, di sini. Karena energinya feminim di sini yang gue lihat adalah perubahan pada dirinya, yang mana feminim ingin sesuatu yang baru, mengendingkan kisah lama dan memulai kehidupan baru dengan energi baru. Memang saat ini feminim merasa hampa dalam kehidupannya,
Karena feminim di sini coba untuk menyadari, belajar, menerima tentang pembayaran karma, ya, dari kesendiriannya dia belajar dewasa. Ya, di sini aku lihat. Dan aku juga lihatnya si feminim ini mendengar kabar ya tentang pembayaran karma. Aku lihat di sini ya, karena dia belajar dewasa dari kesendiriannya dia, kehampaannya dia belajar mendalami spiritualnya secara serius. Feminim to maskulin. Ya, dari si maskulin seperti yang aku bilang tadi, dia mengendingkan seseorang yang selalu menduakan, mentigakan, meempatkan, melimakan, whatever it is. Ya, dia menyesali karena telah memberikan kesempatan banyak oleh seseorang yang dia anggap sebagai seseorang yang bisa berkomitmen dengan dia. Tapi ternyata dia menyesali karena selalu memberikan kesempatan untuknya untuk adanya perubahan. Pada akhirnya ya feminim hampa rasanya ya. Dan di sini di dalam kesendiriannya feminim coba untuk bisa mengontrol dirinya, mengontrol amarahnya ya, terutama kepada maskulin, dan dia mengontrol tentang komunikasi kepada maskulin. Karena dia coba belajar sabar, belajar menerima apapun yang Tuhan kasih. Dan dia di sini sudah hampa ya. Walaupun maskulin coba untuk mau komunikasi, tapi feminim coba untuk tetap dalam kesendiriannya ya, belajar menerima kegelisahannya dan memperjuangkan kesendiriannya di sini, yaitu dengan berserah diri kepada ilahi dan tidak mau banyak bicara kepada maskulin. Dia ingin mengendingkan suatu cintanya dia ke maskulin yang selalu diberikan kesempatan tapi selalu disia-siakan kesempatan baik tersebut. Pada akhirnya ya feminim coba untuk mengontrol komunikasi dengan si maskulin. Karena dia lelah, dia capek. Feminim coba untuk introspeksi diri dalam diamnya, dan dia juga capek ya untuk bisa menghadapi maskulin yang selalu drama yang membuat feminim selalu marah, kesal, ya, emosi di sini. Karena feminim ingin meninggalkan suatu hubungan yang selalu up and down, tidak ada kepastian, dan juga komunikasi yang selalu on off, ya, di sini. Sehingga feminim ingin sesuatu yang berbeda. Dia lelah, dia capek, ya, di sini aku lihat. Dan ya feminim coba untuk bisa meninggalkan, walaupun masih terkadang pasti akan kembali suatu saat nanti. Tapi dia coba untuk meninggalkan sesuatu hal yang tidak pasti, tidak seimbang, sehingga dia ingin sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Di sini yang aku lihat ya, feminim memang menerima apapun yang Tuhan kasih, karena dia sudah capek. Feminim tidak ada pilihan lain ya, untuk belajar sabar, belajar menerima apa yang dia jalani saat ini. Karena dia yakin dengan kesabaran Tuhan akan memberikan apa yang dia inginkan, walaupun tidak dengan si maskulin ya, tapi pasti Allah memberikan seseorang yang lebih baik. Karena di mana-mana kalau kita berusaha ikhtiar, perjuangkan ya, mati-matian ya, dalam hubungan rumah tangga apalagi, tapi tetap nggak ada hasil dan ujungnya tetap perpisahan ya, karena untuk pembayaran karma masing-masing. Tapi hasilnya itu dari ikhtiar kita itu tidak langsung kita dapati ya, tidak kita nikmati ya. Terkadang itu setelah ada perpisahan baru tersadar semuanya. Dan disitulah Allah akan memberikan karma baik dan buruk untuk
semua orang yang ikut andil dalam permasalahan ini, terutama maskulin, karmik, dan feminim. Ya, di sini. Otomatis yang pertama bayar karma buruk adalah feminim, karena dia harus memulai spiritual sebagai gerbangnya, ya. Dan penutup gerbang adalah si maskulin. Kalau si karmik ini adalah sebagai koneksinya mereka untuk menuju lebih baik lagi spiritualnya. Tanpa mereka sadari ya, si karmik ya, sebenarnya karmik ini adalah bahan cobaan. Kalau bagi aku ya, bahan cobaan dari Allah, ujian buat kita sebagai pengembangan diri kita lebih mencintai duniawi atau kepada ilahi. Nine of Cups, feminim to masculine. Ya, dia berharap apa yang dia inginkan tercapai, terutama tentang spiritual, dan feminim di sini lebih energik, lebih cantik, lebih seksi, lebih ganteng ya, ibaratnya seperti itu. Dan dia mempunyai kekuatan dalam spiritualnya, dalam dirinya, sehingga Allah memberikan kepintaran, kelebihan pada dirinya, terutama dalam komunikasi, kejeniusan, dalam ide-ide ya di sini. Karena dia tahu ya, permainan si maskulin dan feminim ini membuat dia tidak bisa menggapai satu sama lain perjalanan twin flames. Sehingga feminim dipisahkan oleh maskulin yang seperti anak kecil, imatur. Ya, di sini. Dia mengendingkan permainan segala manipulasi karena dia depresi. Ya. Feminim masih depresi, kangen, rindu tentang maskulin. Ya. Karena memang bagaimanapun kenangan itu akan selalu ada, tapi di sini adalah keadilan yang harus feminim terima. Ya. Dan ini adalah perjalanan pembayaran karma feminim. Ya, karena si maskulin ini banyak kekecewaan juga ya, dia tahu ya, dia melihat maskulin banyak kecewa dari pilihannya dia selama ini. Wow, matching guys, look at this. Ini readingan memang twin flame banget ya, emang perjalanan sih ya, progress dari readernya juga. Lelah loh kadang guys, serius loh, kadang lelah banget gitu, tapi aku udah ditunjukkan sama Allah untuk membantu kalian ya dalam perjalanan twin flame yang tadinya aku nggak paham ya. Intinya satu sisi memang aku kan karena banyak chart ya, 3 chart, tanah, api, air. Otomatis memang aku dilahirkan untuk sebagai penyembuh, karena aku bisa merasuk kepada semua elemen, terutama dari tanah, api, air ya, yaitu Capricorn, Virgo, Taurus, Scorpio, Pisces, Cancer, dan juga Leo, Sagittarius, dan Aries. Kalau untuk air sign memang aku nggak terlalu bisa mendalami ya, jujur aja nggak bisa sebagai air sign, karena kebanyakan chart aku api, air, tanah. So otomatis di sini yang aku lihat ya guys, maskulin menyesali dengan banyaknya option, karena ternyata yang dia pilih tidaklah sesuai harapannya, dan dia melihat feminim sudah bisa berkembang tanpa dirinya. Di sini feminim menyesali karena telah memberikan kesempatan untuk ada perubahan kepada maskulin, tapi ternyata maskulin berjalan sangatlah lambat, sehingga feminim coba mengontrol untuk tidak komunikasi lagi dengan maskulin. Ya. The Knight of Swords and the Emperor.
Ya, karena feminim menyesali, kecewa, dan coba mengontrol kesedihannya, memakai semua kepintarannya. Dia tidak mau bicara dengan maskulin karena dia ingin mengontrol tentang kesedihan dan rasa traumanya. Maka dari itu, feminim coba untuk introspeksi diri kepada dirinya sendiri. Dia lelah dengan drama yang dibuat oleh si maskulin yang membuat dia merasa ditinggalkan, diabaikan. Oh my god, feminim, you are spiritual guys, just processing, okay? Sangat deeply spiritualnya, sangat deeply, ya. Karena yang leader juga spiritual. Ya Allah, serius aja gue jujur ya. Semua kan readingan itu tergantung energi reader ya, jujur nggak bisa dibohongi. Ya, energi readernya. Jadi jangan salahkan readernya ya. Kalau itu terkadang terbaca tentang readernya ya, karena itu energi readernya. Karena di mana-mana seperti kalian gini deh, contoh ya, kalian dibimbing oleh seseorang, otomatis kan kalian akan mengambil energi orang tersebut ya, yaitu tentang kebaikan atau keburukan yang dia ajarkan kepada kalian dan juga energinya dia di kehidupan sehari-hari. So, otomatis memang energi di readingan aku mostly they are 80% adalah readingan energi dari aku. Karena chart aku kan 3 ya. Otomatis perjalanan hidup kalian itu sebenarnya sama dengan diriku gitu ya. Gitu. Dan semua itu kan kalau kita semua itu energi akan mengikuti siapa yang memimpin, siapa yang mengajari kita. Karena kita akan memakai metode dia kan. Jadi otomatis energi yang membimbing kita akan mengikuti caranya seperti dia. Ya, walaupun tidak 90% bisa seperti pembimbing kita gitu, tapi setidaknya kita bisa menjadi lebih baikkah atau lebih burukkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi ya aku kan sebagai spiritual ya, maksudnya healer ya, penyembuh. Pastinya aku sama aja sih. Penyembuh sama guru itu sebenarnya hampir sama ya, pembimbing secara tidak terlihat ya, karena kan ini melalui online ya, melalui YouTube. Jadi mudah-mudahan dimana kalian membaca dan menonton channel aku bisa membangun spiritualnya kalian lebih dalam lagi. Karena di sini yang aku lihat, feminim sudah coba untuk introspeksi diri, belajar dewasa, memperdalam spiritual, dan coba untuk percaya diri akan adanya kebesaran Tuhan. Dan feminim juga sebenarnya lelah dengan drama dan sandiwara ataupun rahasia yang selama ini dia simpan, terutama tentang batinnya. Di sini juga feminim takut tentang adanya ilmu hitam ya. Ada ketakutan rasa tentang seseorang yang mengirim black magic, ada ya. Di sini ada. Wow. Feminim. Okay, Three of Swords. Okay. Kamu nekat ya, kamu nekat keluar dari zona aman. Ya, yaitu tentang triparty, di mana kamu dan orang ketiga tersebut coba bersaingan. Ya. Walaupun pada akhirnya orang ketiga ini hancur ya, mempunyai kesulitan untuk bisa menggapai kamu. Karena kamu coba nekat menyakiti dirimu sendiri keluar dari zona aman, yaitu dari hubungan dia dan orang ketiga yang tadinya stabil. Sehingga kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Ya. Kamu nekat sekali memanipulasi dirimu untuk kebaikan, yaitu lebih baik I'm single. Ya, lebih baik aku sendiri berdalam diriku. Dan di sini harapan kamu akan terwujud apapun yang kamu inginkan, walaupun kamu dipenuhi dengan kegelisahan ya,
tentang perubahan pastinya ya, karena kan kita harus memulai semua dari nol lagi. So di sini aku lihat feminim coba untuk kuat dalam pembelajaran dirinya, terutama bersemangat kembali untuk menggapai semua yang dia inginkan dari spiritualnya. Walaupun dia banyak kegelisahan, stres, masih diteror tentang manipulasi dari seseorang yang diharapkan untuk menjadi partnershipnya, tapi ternyata banyak kekecewaan yang dia hadapi, yang dia terima, karena dia selalu memberikan kesempatan untuk orang yang dia suka, yang dia cintai, yang dia jalani selama ini, yang dia rasakan untuk komitmen jangka panjang, tapi ternyata disia-siakan, sehingga banyak penyesalan dalam dirinya feminim, dan tidak ingin memilih siapapun, dan ingin meninggalkan hubungan ini untuk kesendiriannya feminim. Walaupun feminim takut tentang kesendirian, tapi feminim sadari itu harus dia lakukan untuk introspeksi diri. Tidak ada pilihan bagi feminim, ya. Untuk harapannya yaitu adalah meninggalkan si maskulin yang tidak bisa ia gapai seutuhnya, dan dia mengendingkan tentang koneksinya twin flames, dan dia coba untuk membangun kembali perubahan dirinya, membangun kehidupan baru, berkomitmen pada dirinya sendiri, dan coba untuk bekerja keras untuk mendapatkan karir dan kesuksesan dalam keuangan. Feminim di sini coba untuk membangun pola pikir baru, yaitu dengan apa yang kutanam itu yang kutuai. Feminim di sini coba untuk mengontrol semua drama dan emosionalnya, karena feminim ingin belajar tentang spiritual dan lebih bijak dalam menjalani kehidupannya dia. Dan feminim ingin menjadi seseorang yang bisa menuntun dalam kegelapan untuk siapapun. Ya. Aku harap ini bisa resonate buat kita semua ya guys. Dan buat yang nonton, ya misalnya, ini mah energy reader sendiri. Ya iyalah, ini energy reader sendiri pastinya. Masa energi lu, masa energi orang lain, karena kan ini pastinya ini adalah energi si readernya, gitu loh ya. Pastinya 80% pastinya reader. Ya, karena yang diambil adalah general gitu ya. Dan apa yang kalian tonton harus kalian bijak juga ya, jangan sampai kalian telan mentah-mentah. Ya, kalau kalian telah mentah-mentah, otomatis kalian tidak belajar. Ya, tidak belajar tentang spiritual. Setiap reader beda ya guys. Jadi tidak semua readingan bisa sama, ya. Dan tidak semua readingan bisa jadi nyata, karena semua reader itu beda. Beda cara dalam pembacaan, beda cara dalam mengambil energi, beda cara juga dari chartnya mereka masing-masing. Ya. Jadi gunakan secara bijak tentang ramalan. Karena ramalan ini efeknya tidak akan bagus juga buat kita kalau kita tidak mendalami spiritual kita. Ini akan menjadi karma buruk buat kita juga, guys. Ya, ramalan ini, karena ini termasuk sihir. Bukan main-main ya, guys. Please deh, kalau di channel aku ya, tidak ada mainan di dalam ramalanku, ya. Karena aku minta kepada Allah, aku ditugaskan ini untuk bisa membantu siapapun. Tapi bukan berarti kita percaya ramalan 100%, bukan. Ini sebagai payung buat kita, jangan sampai kita salah jalan lagi. Ya, usahakan bijak dalam menonton apapun, ya. Karena Allah menciptakan kita itu untuk lebih baik lagi, memperbaiki kesalahan Nabi Adam. Ingat ya, kesalahan Nabi Adam bukan untuk kesenangan semata, tapi kesalahan Nabi Adam, ya, agar kita lebih baik lagi. Coffin tadi ini udah keluar ya, keluar lagi, sama kayak si maskulin. Feminim sudah mati rasa ya dengan si maskulin. Sorry guys, energinya keluar. Oke. Feminim sudah mati rasa oleh si maskulin, dan di sini aja ya. Dia ingin sesuatu yang baru, tidak mau kehidupan yang lama yang membuat dia tidak merasakan kebahagiaan.
Feminim to masculine. Karena ini akan terulang lagi. Kaset. Kamu tahu kan kaset selalu sama dan sama dan sama. Dan feminim tidak mau. Tidak mau terulang lagi hal yang sama yang membuat feminim banyak kehampaan dalam hidupnya kelak. Penyesalan, kekecewaan. The snake, competition, enemy, cleavers, malicious, look over your shoulder, the other woman. Ya, tadi kan kita lihat ada si karmik ya, di situ snake. Jadi otomatis di sini kamu coba untuk bisa introspeksi diri. Ya, dalam kehidupannya kamu, kesalahannya kamu, siapa musuh, siapa kawan, siapa sayang, siapa teman. Ya. Kamu harus tahu, gunakan spiritual kamu dengan baik dan bijak. Jadilah orang yang bisa membantu dalam kegelapan, terutama dalam spiritual yang lebih baik lagi. Walaupun kita ilmunya tidak seberapa, tapi kalau itu untuk kebaikan, gunakanlah. Ya, karena dari kecil akan menjadi bukit. Ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku. Lucky Tarot MSN. One more. Feminim akan dating ya dengan seseorang baru nih. Hati-hati. Cie, yang dapat pacar baru. Ya. Akan ada seseorang yang akan mengajak kamu dating, pacaran, ataupun menikah. Tapi kamu tetap diawasi oleh orang lama kamu di sini, sunglasses. Karena dia akan menelpon kamu. Ya. Dia akan coba menelpon kamu kembali, orang lama, karena udah melihat kamu ada seseorang yang baru. Dia stalking kamu. Oke? So, thank you very much for buat siapa aja yang udah nonton channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku. Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.